Assalamualaikum anak-anak ibu di kelas 4. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya nak. Bertemu kembali di pembelajaran matematika. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang ya. Ayo simak videonya sampai selesai dan siapkan buku dan perlengkapan tulisnya ya. Anak-anak ibu, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengumpulan data. Cara untuk mengumpulkan data ada 4 cara ya. Ada melalui tes, kemudian bisa bertanya langsung, atau isian singkat, dan juga bisa dengan pencatatan langsung. Anak-anak ibu, data yang sudah kita kumpulkan dapat kita sajikan ke dalam bentuk tabel atau ke dalam bentuk diagram. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh melalui wawancara, pengisian kuesioner atau pencatatan langsung kemudian bisa kita susun dan kita sajikan ke dalam bentuk tabel atau diagram ya. Contohnya, misalnya di sini ada nilai ulangan matematika anak kelas 4. Berikut ini nilainya. Ada 7, nilai 5, 6, 8. 6, 9, 7, 8, 8, 9, 5, 7 6, 7, 8, dan 7. Nah, nilai ulangan matematika ini akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel ya. Langkah yang pertama, kita kelompokkan dulu nilai yang sama dari nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah ada berapa anak-anak? Iya, ada nilai 5. Nilai 5 ada muncul sebanyak 2 kali, yaitu sini 5 nih. Kemudian selanjutnya nilai 6 ada 3. Yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Di sini nilai 6 2 3. Yang mendapat nilai 7 ada 5 orang. Sini 1 2 3 4 5. Yang mendapat nilai 8 ada 4 orang. 1 2 3 4. Yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. 1 2. Nah, setelah data kita kelompokkan dari yang paling rendah, kemudian kita susun ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nilai yang sebelah kiri banyaknya siswa sebelah kanan. Yang mendapat nilai 5 ada 2. Yang mendapat nilai 6 ada 3, yang mendapat nilai 7 ada 5, yang mendapat nilai 8 ada 4, yang mendapat nilai 9 ada 2. Lebih sederhana kan kalau kita hasil ulangannya misalnya yang seperti ini kita buat ke dalam bentuk tabel. Caranya seperti yang tadi ya nak, dikelompokkan nilai yang paling rendah kemudian disusun ke dalam bentuk tabel seperti ini. Itulah cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan belajar tentang membaca data dalam bentuk tabel. Kalau yang tadi kita sajikan dalam bentuk tabel, sekarang tabelnya sudah ada dan kita baca. Membaca data artinya menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Contohnya di sini ada nilai ulangan matematika siswa kelas 4 tadi. Dari tabel ini bisa kita peroleh data yang pertama, yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Di sini yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 7 ada berapa? Di sini ada nilai 7, yang mendapat ada 5 siswa. Nilai yang paling tertinggi ada nilai 9 di sini. Sedangkan nilai yang paling rendah berapa anak-anak? Iya, nilai 5. Jumlah siswa seluruhnya ada 16. Kita memperoleh 16 dari mana anak-anak? Iya, dengan menjumlahkan banyak siswa. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Jadi jumlah seluruh siswanya ada 16 siswa. Itulah cara membaca data. Selanjutnya, ayo kita baca data berikut ini. Di sini ada soal yang ada di buku kita di halaman 136 nomor 1 ya nak. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada data hobi 10 orang siswa dalam bentuk tabel. Kemudian kita baca tabel berikut ini. Yang A, hobi Laode adalah apa nak? Hobi Laode, perhatikan tabelnya ya. Laode hobinya berkebun.
Yang B, Ronggur memiliki hobi. Apa hobi si Ronggur? Perhatikan tabelnya anak-anak. Iya benar, hobi Ronggur adalah menyanyi. Yang C, yang memiliki hobi olahraga siapa saja? Yang memiliki hobi olahraga di sini ada si Ketut, kemudian si Putri, dan si Tria. Yang D, yang memiliki hobi menyanyi siapa anak-anak? Coba perhatikan tabelnya. Iya benar, ada si Maria dan si Ronggur. Seperti itu ya nak, cara membaca tabel. Selanjutnya, menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Kalau yang tadi kita sajikan ke dalam bentuk tabel, sekarang kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang itu? Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya, di sini ada data buah kesukaan siswa kelas 4 sudah kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, kita gambarkan garis mendatar dan garis tegak. Garis mendatar ini kita buat untuk buah kesukaan. Kita tulis ada mangga, jeruk, apel, nanas, salak, dan pepaya. Sedangkan garis yang tegak ini kita tulis banyak siswa dari 1 sampai 9 karena paling banyak 9. Kemudian setelah kita buat garis mendatar dan garis tegak, buah kesukaannya pun sudah kita tulis di bawah, sedangkan banyak siswanya sudah di garis tegak ini. Selanjutnya kita lihat mangga, di buah kesukaan mangga ada 5 siswa, berarti 5 di sini kita buat ini mangga. Ini dia diagram batangnya, kita tulis seperti persegi panjang. Jeruk ada 5 juga, berarti sama di sini. Buah apel ada berapa siswa nak? Ada 9. Buah apel berarti kita tarik dari 9 di sini. Kemudian ini kita apel ada 9. Nanas ada 7. Nanas ada 7 di sini kita gambarkan. Kemudian salak ada 3 siswa yang menyukai buah salak, sampai 3 di sini. Pepaya ada 1 orang, berarti 1 di sini. Bisa nak? Paham ya? Kita buat di sini ada berapa siswanya masing-masing. Inilah yang dikatakan dengan diagram batang. Contoh yang kedua, kita sajikan data olahraga paling disukai siswa SD Al-Hira. Kita buat di sini ada dalam bentuk tabel. Olahraga sepak bola ada 60 siswa, yang voli 30 siswa, basket 20 siswa, renang ada 20 siswa, badminton 45 siswa, tenis meja ada 15 siswa. Kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang seperti ini. Di sini ada garis mendatarnya olahraga, jenis olahraganya tadi sepak bola, voli, basket, renang, badminton, dan tenis meja. Sedangkan garis yang tegaknya itu banyak siswanya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sepak bola tadi di sini ada 60 siswa. Kita buat batangnya sampai 60. Voli ada 30 siswa, basket ada 25. 25 berarti di antara 20 dan 30 ya. Renang ada 20 siswa, badminton ada 45 siswa di antara 40 dan 50 ya. Dan tenis meja ada 15 siswa. Itulah cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, data yang sudah kita sajikan dalam bentuk diagram batang akan kita baca ya. Membaca data dalam bentuk diagram batang. Di sini ada diagram batang tentang warna kesukaan siswa kelas 4. Warna kesukaannya ada merah, biru, kuning, ungu, hijau, dan hitam. Kita baca data diagram batang berikut ini. Berarti kita peroleh berdasarkan diagram batang ini, siswa yang menyukai warna ungu ada berapa orang? Warna ungu ada 4 siswa. Siswa yang menyukai warna hitam ada 3 siswa. Siswa yang menyukai warna merah ada berapa anak-anak? Iya ada 3 juga. Siswa yang menyukai warna ungu tadi ada 4. Siswa yang menyukai warna hijau ada 10 siswa. Warna yang paling banyak disukai siswa kita ketahui berdasarkan diagram batang ini ada warna hijau.
Selanjutnya kita baca data dalam bentuk diagram batang yang ada di buku kita di halaman 138 nomor 1. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada hasil lompatan dari 5 atlet dibuat ke dalam bentuk diagram batang. Pertanyaannya, berdasarkan diagram batang tersebut, berapa meter hasil lompatan Ari? Ari di sini hasil lompatannya ada di sini ya. Ada berapa? Iya, benar. Ada 8 meter. Yang B, berapa meter hasil lompatan Joko? Lihat Joko. Joko di sini ada berapa meter dia? Ada 6 meter. Berikutnya, hasil lompatan Pohan. Pohan ada 7 meter. Yang D, siapa yang hasil lompatannya terjauh anak-anak? Perhatikan diagramnya, yang paling jauh siapa? Iya benar, si Bayu, karena dia di sini 9 meter. Siapa yang hasil lompatannya terdekat? Si Joko. Joko lompatannya 6. Siapa yang hasil lompatannya sama jauh? Iya, si Amelia dan si Pohan. Sama-sama hasil lompatannya 7 meter. Nah, anak-anak ibu, sekarang tugas di rumah kerjakan nomor 1. Ayo berlatih 62 yang ada di halaman 138 nomor 2 ya. Perhatikan di bukunya halaman 138 nomor 2, karena nomor 1 tadi sudah kita jawab secara bersama-sama. Ini dia, kerjakan di buku latihan ya nak. Sedangkan untuk soal nomor 2-nya, ayo berlatih 63 yang ada di halaman 140. Nomor 1 saja bagian A dan C yang ini. Sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang bagian A dan bagian C. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.